Halo? Halo? Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Relationship seorang Kenny udah mulai suka-sukaan, udah mulai tertarik sama cowok, terus udah mulai kayaknya ini cowok kalau deket tuh bikin deg-degan. Itu mulai kapan deh? Ini kan soalnya relate sama yang pembahasan tentang si keluarga, background keluarganya, background keluarganya si Kenny yang tadi kan segala macamnya itulah. Terus kan ini juga kita bahas tentang relationship-nya, itu kan pasti terkait. Mulai kapan berarti? Enggak, 2 tahun setelah SMA lah. 2 tahun setelah, maksudnya gimana sih 2 tahun setelah SMA? Iya maksudnya SMA itu kan lulus 17. Iya. Nah kan 19 berarti. Gue tuh tipe orang yang berprinsip kayak menurut gue di umur gue 17-an gue gak akan pacaran kayak gitu. Itu emang dari dulu. Nah sampai emang di 17 tahun terus kayak mulai tertarik mau deket sama cowok kayak gitu-gitu. Ya udah deket, pacarannya tertarik sama cowok ya umur segitu emang kayak kayak gitu. Kuliah kerja ya? Kerja enggak, masih nggak jelas. Masih nggak jelas, kuliah enggak, kerja enggak. Tapi itu bener-bener kayak deket sama cowok, mulai ngeliatin cowok, main terus ya banyakin pertemanan gitu sampai. Sebelum-sebelumnya enggak kayak gitu? Sebelum-sebelumnya lebih ke aku tuh buku sih orangnya, emang yang senang di rumah. Gitu. Ada pengaruhnya karena ya nggak jadi tertekan dan bersyukurnya sih bukan jadinya kayak gue pengen bla 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 gitu, kayak gue pengen ngebuangnya malah gue pengen minum gue enggak sih, lebih ke akhirnya malu lah justru dulu. Iya terus akhirnya gimana kenal sama cowok, pacaran itu juga setelah umur 17 ke atas berarti. Wow, cowoknya yang mulai ini atau kayaknya kan ada orang yang udah suka sama dia terus ngejar sampai akhirnya dia ngerasa baru dia ngasih feedback, atau emang ada aja nih cowok yang deketin? Ada yang deketin, tapi nggak ada aja lah, ada yang deketin tapi emang lama sih proses biar benar-benar bisa pacaran yang nih fix gue pacaran. Kenapa? Officially sampai ya nggak tahu ya, emang tipe harus yakin dulu. Enggak sih, justru waktu yang dekat pertama kalinya itu ya emang yang nggak lama, tapi ditembak gitu, jadi kayak ya udah jadinya pacaran gitu. Itu yang pertama, cowok pertama. Wow, cowok pertama itu berarti setelah umur 17 ke atas. Tapi kalau kan gini ya, tiap orang prosesnya beda-beda. Kayak misalkan pacaran di umur 14, pacaran di umur 16, pacaran di umur 17 itu kan beda. Berarti kalau memang mulai hubungannya di atas 17 tahun, mulai pacarannya gimana coba? Iya. Kan apalagi baru pertama gitu kaku-kaku. Maksudnya kaku-kaku di umur 17, 18 itu kayak iya tapi ya gimana nggak tahu sih ya, nggak sekaku itu juga, tapi ya emang awkward mungkin ya. Tapi yang nggak yang kaku-kaku sampai kaku sih ya, masih pegangan tangan yang kayak gitu-gitu. Mulai pegangan tangan berani kayak gitu-gitu doang. Berarti sama pacar pertama masih aman nih, maksudnya pacarnya masih normal, masih pegangan tangan, nonton. Iya. Belum mulai aneh-aneh gitu. Enggak, belum. Enggak. Terus berarti mulai aneh-aneh setelah pacaran sama yang mana? Sama yang mana ya?
yang ketiga ke empat lah ya. Ketiga banyak sama banget tuh keempat. gue. Iya nggak, tapi bener maksudnya kayak udah berdua kali, 3 kali baru tuh Bandel. pacaran. Nggak bandel sih, biasa aja. Ya pacaran yang pelukan gitu. Pelukan? Ya. Baru mulai pelukan maksudnya setelah pacaran ketiga. Mm-mm. 1, 2 itu nggak ngapa-ngapain, enggak. masih pegangan tangan. Berarti kalau sama pacaran ketiga itu di umur berapa? Itu 20-an ya, udah 20-an ya? 20. Udah mulai ngerti lah ya, udah lumayan ngerti, udah dewasa. Iya. Udah belum kuliah deh ya? Belum ya? Itu belum ya? Udah kuliah. Oh, udah ya? Mm-mm. Belum dong. Belum gak sih? Udah. Oh, udah ya? Udah. Oh. Oke. Udah kuliah. Udah kuliah. Oke, berarti pacarannya udah mulai peluk-pelukan. Iya, udah mulai kan sesuai sama umurnya. Oh iya sih. Yes. Jadi emang dari kecil prinsipnya masih kayak gue akan melakukan itu dia di umur gue gitu, nggak akan pernah. Maksudnya emang prinsip dari prinsip sendiri aja sih, nggak bukan yang kayak ngumumin gue akan ini kalau ini, nggak, lebih kayak gue mentargetkan diri gue untuk kayak di umur segini gue akan pacaran, ya udah berarti di umur segitu gue bisa nih nyari pacar. Tapi kalau misalnya di misalkan kayak umur 16 ada yang ngedeketin pun biasa aja, maksudnya bukan tipe yang iya gitu, nggak kayak gitu, nggak, responnya ya udah respon biasa aja. Berarti first kiss sama cowok yang ketiga ini? Lupa Anjir lupa. Iya deh kayaknya. Iya kayaknya. Oh. Berarti di at that time udah mulai paham. Oh gini pacaran. Maksudnya pacaran yang nggak cuma sekedar pegang tangan. Udah mulai ngerti tuh. Udah ngerti. Udah dapet cerita dari teman kayak gitu-gitu. Enggak juga sih. Enggak juga. Berarti emang cobain sendiri kayak maksudnya pengen pacaran ya, gitu. Karena cowoknya ngajakin ciuman ya ciuman. Oh, jadi kalau cowok nggak ngajak nggak akan. Oh, oke. Karena adaptasi ya. Iya kayaknya ya. Karena masih kecil kan. Masih hitungannya ya gue belum ngerti apa-apa. Jadi ya udah. Oh, oke. Terus berarti sama cowok ketiga ini lebih belajar banyak dong. Iyalah jatuhnya. Berapa lama sama yang ini? 3 tahun. Lama, lumayan. 3 akhirnya tahun. pacaran lama itu 3 tahun ya. Oh, jadi dia? Iya. Oh, jadi yang bikin Kenny explore segala hal itu dia. Wow. Kok wow? Ya enggak, maksudnya jarang banget. Maksudnya di umur 20-an terus pacaran baru berapa kali. Setelah cowok kesekian baru mulai ekspor. Iya, itu juga gue ngerasa bego, bener sih. Iya, maksudnya gini sih, ada positif negatifnya ya. Negatifnya ya jadi bingung kan, karena aduh gimana nih. Kok gue kecintaan banget. Gitu. Terus sama dia kalian pacaran 3 tahun loh. Terus ke first kiss sama dia, pegangan, pelukan. Itu udah semua hal tuh sama dia berarti dong. Wow. Blow on. Kenapa? Enggak wow lah, blow on. Termasuk soal seks juga berarti. Iya. Wah. Tapi ya enggak wah lah. Oh sekarang dipikir-pikir enggak wah lah. Sayang anjir. Ya. Apalagi gue tahu cowok brengsek gitu pada. Iya, maksudnya pada saat awal-awal pacaran itu nggak sebrengsek itu kan, nggak kelihatan kan? Nggak tahu. Kata orang sih brengsek, tapi gue batu anaknya, jadi ya gue terusin. Pertama kali sampai dia ada di titik itu, apakah seorang Kenny itu diiming-imingi? Tenang aja nanti dinikahin. Enggak. Nah terus? Justru lebih kayak nggak tahu ya, karena mungkin masih kecil dan bukan masih kecil juga. Ya maksudnya itu first lah, maksudnya kayak udah ya, semua itu yang pertama gitu. Lebih kayak kecintaan kali ya, jadi stupid gitu loh. Tapi dianya ngajak. Tapi nggak ada penolakan, maksudnya kayak oke. Aduh nggak bisa dulu nih karena belum siap. Terus pertama-tama gue takut gitu. Pertama-tama gue tolak, gue bilang gue nggak mau pacaran kayak gini. Tapi lama-lama ya dia terus minta gitu, terus kayak udah. Dia minta gimana coba? Ya mintanya ya udah ngegerepe di kasur, ya maksudnya kayak udah
Anjir, berarti itu namanya langsung ngajak, ayo langsung ke kamar gitu. Gak tahu sih gue. Pokoknya gini, kita main ke rumah temen gue, terus ya udah nginep, terus tidur bareng sama temennya padahal di satu kasur, terus ya udah. Gimana sama temennya? Iya. Maksudnya temennya ada di satu kamar, tapi dia seberani itu kayak gitu. Dan menurut gue kalau sekarang dinilai, menurut gue ya brengsek banget lagi loh. Ada temennya dia berani kayak gitu. Temennya tapi sadar Tidur. Itu Tapi pertama kali? Iya, itu pertama kali. Hah? Badung banget tuh emang. Ah gila sih, masa sih itu pertama kali? Iya, serius pertama kali. Itu kan di tempat orang. Terus kalau misalkan berceceran iya. segala macam itu gimana? Itu juga stupidnya dia, maksudnya. Dan gue juga blow on banget sih, masih kecil. Maksudnya masih benar-benar baru banget. Akhirnya memberanikan diri yang kayak gitu-gitu tuh. Menurut gue salah sih. Anjir, udah numpang terus. Iya, goblok gak sih? Tapi kotor gak akhirnya? Enggak, karena gue yang nolak, tapi akhirnya ngumpet, tapi akhirnya ya udah, jadi kayak gimana ya, enggak berhasil untuk mengeluarkan. Ya gitu. Ya dalam artian ya gue nolak, dia coba terus, tapi gue nolak, tapi masuk, tapi ya udah gitu. Enggak, maksudnya kan kadang kalau mau baru pertama kali kan kayak aduh banyak noda dan segala macam, itu kan ngaruh kan? Ngaruh, tapi itu jadi kayak mungkin dia udah yang senafsu itu, terus gue cuma gue nolak, tapi nolaknya maksudnya nggak nolak, maksudnya nolak yang nggak frontal gitu loh, biar nggak dilihat orang-orang gitu, kayak apaan sih gitu doang. Terus kayak ya mungkin teman-teman juga tahu kali ya. Cuma ya udah. Anjir, baru kali ini pertama kali kejadiannya di rumah orang. Temennya udah pasti tahu dong. Kayaknya sih tahu. Dan ya pasti dia tipe orang yang seperti itu, maksudnya yang pengumuman. Makanya gue kayak menyesal sekali mengenal dia gitu. Berarti orangnya emang sebrengsek itu ya? Emang sebrengsek itu. Terus setelah kejadian itu ada perubahan apa? Biasanya kan orang enggak sih. Justru ya gue nggak tahu. Ya emang dia kayaknya yang tipenya jadinya makin sayang, terus malah makin tulus sama gue. Maksudnya dia malah nggak mau pergi dari gue. Oh gitu. Ya. Wow. Dan teman-temannya udah berapa kali ya, kayak Ken hati-hati, dia tuh yang brengsek, yang PK, yang gitu-gitu deh, yang parah-parah deh, lo hati-hati lo gitu-gitu. Tapi tetap batu. Karena kalau udah cinta emang blow on gitu loh. Berarti apapun yang dia mau pasti dikasih. Ya akhirnya karena enggak gini. Jadi gini, emang pikirannya terlalu blow on, jadi kayak gue berharap sekali gue kasih, gue iri main, kayak nggak mau lagi gue kayak gini. Tapi setelah kejadian yang itu, iya. Tapi ya tetap aja kayak gimana ya, gue maunya dia berubah. Cuma emang akhirnya gue gini, ya udah gue ngikutin mau dia sampai dia berubah. Tapi ternyata emang nggak berubah ya. Anaknya tuh emang yang kayak emang udah need gitu ya kan, karena udah having sex, jadi minta terus gitu. Terus dikasih terus? Ya enggak, masih penolakan, tapi pada akhirnya ya tetap aja ya udah mau nggak mau. Ya jadinya ya, maksa. Ya maksa, cuma gimana sih, kayak kalau udah pasangan dia dipaksa, dirayu gitu. Tapi setelah ya mungkin kalau dihitung ya, misalkan dia maksa sama sekali tuh dari awal sampai akhir nggak ada kayak ketulusan, kayak ya udah deh mau deh gitu, ayo gitu. Ada deh kayaknya. Hah, semuanya pemaksaan? Serius sumpah, iya. Masa semuanya pemaksaan sih? Ya jatuhnya emang gue banyak menolak gitu, emang menolak. Tapi ya akhirnya kalau misalnya gimana sih, kalau orang udah dicium-ciumin, digrepe-grepein, ya pasti kan jadinya ya nggak mau keikut gitu loh, harusnya kayak gitu sih. Ya. Tapi bener-bener pemaksaan. Masih di dalam artian gue sebenarnya nggak mau. Gue sebenarnya melakukan hal itu. Gue cuma pengen gini loh. Karena menurut gue ini anak bisa nih berubah nih setelah pacaran sama gue, dan gue menolak berkali-kali. Masa sih dia nggak bisa luluh hatinya gitu. Tapi ternyata emang laki-laki ya kalau dikasih sekali malah minta lagi. Berarti jatuhnya semua seks activity yang dilakukan itu semuanya pemaksaan. Di awal ya lah pemaksaannya, maksudnya di akhirnya gue mengikuti. Kan itu lah. Tadi pertanyaannya ibu, awal-awal ya dipaksa lah. Tapi kan tadi ada pertanyaan bahwa
Oh ya maksudnya gini. Apakah semuanya itu pemaksaan? Ternyata Iya. enggak kan di akhir-akhir. Misalkan aja nih di satu kali dia minta, gue nggak mau, dipaksa. Ya akhirnya kan masa iya terus gue nggak mau tetep aja. Oh, kan? Iya. enggak, maksudnya ada nggak momen di mana ya udahlah. Enggak. Misalnya dia mungkin ngajak terus ya udah dia nggak apa-apa deh gitu, nggak mau berarti. Gak mau. Gue selalu bilang tuh sama dia kayak gue bertahan biar lo berubah, tapi lo nya nggak berubah. Lo seberapa sering sih dulu ngitung nggak? Enggak. Tapi lumayan sering atau B aja? Misalnya Biasa seminggu, aja. misalnya Enggak. seminggu Biasa sekali. aja banget. Enggak, malah enggak seminggu sekali. Enggak juga mah, Enggak juga. paling sebulan. Malah enggak sih. Kayak ya gue juga penolakannya kan sekeras itu. Oh. Bener-bener kayak apaan sih pacaran kayak gini, itu bener-bener jadi kayak sebenarnya emang kebodohan karena cinta itu aja. Kalau diinget-inget sampai sekarang pun gue gak mau gitu, kayak ngapain anjir, nanti aja kalau misalnya udah nikah juga lu mau makai gue 1.000.000 kali juga nggak apa-apa gitu kan, gitu loh. Ya benar. Iya kan. Terus susah juga ya kalau udah kejadian kayak gitu, mau selingkuh juga gimana? Pernah selingkuh gak? Pernah selingkuh. Nah itu, tapi ya pada akhirnya ya emang mungkin dia melihat ya gue ngehargain sih, udah mulai ngehargain mungkin ya, jadi dia udah mulai serius gitu. Tapi akhirnya gue yang capek karena menurut gue ibaratnya ngasih tenggang waktu dia 3 tahun dia nggak pernah berubah, ya buat apa gue tetap stay gitu. Even gue udah mengkorbankan ya apa yang harusnya gue jaga gitu. Ya udah pada akhirnya gue milih nyerah karena menurut gue ya habit dia seperti itu, gue tidak akan bisa merubah habit seseorang gitu, kecuali orang itu yang mau berubah. Oke, berarti sampai sekarang emang seorang Kenny itu cuma ngasih apa ya istilahnya, ngasih komplimen, ngasih aktivitas seksualnya cuma buat dia nih, si cowok ini. Iya. Kenapa mikir? Iya, karena ya emang iya. Nggak ada cowok lain gitu misalnya? Ada sih. Akhirnya gue ya emang nih salahnya seorang Kenny itu kalau udah sayang bego gitu, stupid gitu, ya udah. Dari tadi kirain udah cerita panjang, ternyata ada lagi. Ada, cuma emang kalau cowok tuh minta gitu. Enggak juga sih, kadang tergantung momen juga kan. Iya, tergantung momen, dan emang itu lagi jalan keluar kota bareng makanya. Oh, terus terjadi. Berarti cuma si cowok itu sama yang satu lagi nih? Iya, sama mantan gue yang lainnya. Mantan sama? Hah? Maksudnya ya masih setelah sama dia. Setelah sama, ya udah. Oke, kita ubah timelinenya, udah putus nih ceritanya. Udah putus. Oke, semenjak putus dan mungkin selama pacaran kan nggak pernah selingkuh ya kan? Pernah, tapi nggak pernah sampai berhubungan seksual misalnya. Siapa? Dianya? Enggak. Kamu nggak pernah selingkuh memang. Iya, nggak pernah selingkuh kan? Nggak pernah sampai berhubungan seksual kan sama orang lain kecuali dia. Yes. Setelah putus, Iya. Oke, udah selesai nih sama si cowok ini. Baru mulai kejadian sama cowok yang lain lagi gitu. Ya sama pacar gue, tapi ya Pacar yang baru. Tapi nggak, jadi gini, kayak gue pacaran nih sama yang cowok ini, gue menolak tuh buat having sex gitu. Berhasil sampai akhirnya gue yang nggak mau, kayak udah hilang rasa, ya udah putus. Baru ke cowok yang setelahnya dia itu baru having sex, karena juga gue di luar kota bareng dia gitu. Berdua doang. Yang di Bandung itu? Bukan. Oh, yang di Bandung. Iya mas, ya benar yang di Bandung, yang tapi kejadiannya di Jogja. Oh, yang Sagi. Bukan, yang Sagi justru yang gue bilang yang sayang banget sama gue. Oh beda. Bukan dia. Dia baik banget, justru nggak pernah. Oh, kalau yang ini siapa lagi? Baru lagi dong berarti. Ini yang setelahnya Sagi yang gue bilang yang Jogja itu loh, yang orang. Oke, yang itu. Iya, yang terus yang selingkuh. Tapi nggak pacaran. Maksudnya nggak selingkuh. Ketika yang selingkuh yang gue bilang gue diselingkuhin. Kalau yang Sagi itu kan baik banget ya. Iya cowok yang Sagi. Jadi ceritanya tuh ada cowok setelah cowok yang ini, itu kan tadi cowok ketiga adalah cowok keempat. Iya, Cowok keempat ini baik banget, dekot ini segala macam dan nggak apa-apain. Baru datanglah
cowok yang kelima nih. Yes. Yang ke Jogja itu. Yang Sagi itu jadi ceritanya kenapa bisa putus pun karena padahal dia baik. Iya. Tahu kan yang gue bilang waktu gue nggak itu ada udah pernah cerita bahwa baik banget. Oke. Dan nggak ada jadi karena putus karena ngerasa semakin gak ngehargain dia aja. Gitu. Iya. Barulah cowok yang baru ini ternyata. Masih pacaran nggak sekarang? Udah nggak. Ya karena gue tahu dia jalan sama cewek lain. Oh ya selingkuh juga ujung-ujungnya. Kalau itu selingkuh, kalau itu ujungnya selingkuh makanya gue putusin. Kalau yang itu kan selingkuh tapi gue tetap kayak berkorban. Iya, kalau ini udah karena udah lebih dewasa. Lebih dewasa dan udah berpengalaman mungkin ya kayak. Oke. Oh berarti sama dia. Karena cakep. Oh iya. Karena ya sesuai selera gue juga lah, masih kayak standar selera. Standar selera seorang Kenny itu gimana emang? Sebenarnya sih gini, sebenarnya bukan yang ya cakep mungkin relatif cakep karena itu relatif baik dan ngedeserve gue bucin. Selalu membucin dengan Kenny gitu kayak gue cinta banget nih sama lagi itu kayak seneng banget. Nah Jong suka digitu-gituin? Enggak, dalam artian maksudnya ya segitunya gitu loh, maksudnya ke gue tuh ngasih perhatiannya lebihnya ya segitunya gitu, gue seneng. Oh gitu. Karena cowok karena gitu. Cowok yang mantan gue yang 3 tahun juga bucin. Yang Sagi juga bucin. Yang ini dong nih bisa-bisanya setelah bucin malah kayak gitu. Malah jalan sama cewek lain karena LDR. Berarti terakhir pacarannya sama dia. Iya. Terus sekarang udah nggak lagi tuh. Sama dia putusnya kapan ya? Tahun lalu. Baru setahunan berarti. Wow. Ya udah deh jadi. Karena ganteng. Aduh, kok ada keluar kata-kata itu. Karena ganteng aja. Bukan anjir gini. Cakep, baik, dia juga orang yang tipenya settle. Worth it lah buat gue. Sayang gitu loh sama dia. Banyak pertimbangan yang settle tuh maksudnya kerjaannya. Ya. Oke. Aktivitasnya terus juga cakep, bucin. Kan kurang apa lagi coba? Tapi berapa terus lama pacarannya? Treat me like queen, jadi kayak gitu. Pacarannya berapa lama? 3 bulan. Anjing. Pacaran tercepat anjing. Cuma 3 bulan. Iya. Lah, tapi ya ampun biasanya jarang banget tau orang kayak gitu. Maksudnya sampai having sex tuh pacaran. Iya, cuma karena 3 bulan. Karena ya kan dia jalan sama cewek lain. Dia akhirnya ngaku kalau dia jalan tapi emang cuma teman. Tapi gue nya udah kayak males. Iyalah, masih ya udahlah, kayak ya udahlah, lu juga sama gue jauh gitu, jadi. Ya ampun. Akhirnya memutuskan untuk ya udahlah kita masing-masing. Tapi kita masih chatan baik sampai sekarang karena dia setiap bokapnya dia baru meninggal, dia tuh ngechat gue kayak minta support. Dia selalu nilai gue seorang support sistemnya dia. Sampai ya udah, sampai sekarang masih kalau teks sama dia masih kayak pasti masih kayak nanya kamu apa kabar, terus kayak kamu kapan mau ketemu aku lagi, kayak gitu masih mau nggak ketemu lagi? Nggak apa-apa kan temen. Kalau ngajak lagi kan itu naturally nggak sih kalau misalnya ajakan kan bukan, kalau ajakan pasti nolak, tapi kalau misalnya sudah di situasi yang berdua kan kita nggak tahu nih akan yang mana. Berarti gitu. Jawabannya depends, nggak bisa bilang yes or no. Yes. Jadi ketemu terus nggak tahu nih tengah jalan bisa aja kejadian. Gue tetap nolak tapi ternyata ke bawah suasana gitu misalnya. Tapi setelah putus sama dia, putus kan akhirnya, terus pernah ngelakuin sama dia? Gimana? Nggak pernah. Ya itu maksudnya, nggak pernah sama sekali. Nggak pernah. Setelah putus kan? Iya, setelah putus. Dia malah jauh lebih ngargain gue sih. Setelah putus justru. Iya. Setelah putus. Karena dia gini, dia sempet yang se-fucked up itu. Jadi dia diusir sama bokapnya dari rumahnya dia yang di Jogja. Akhirnya dia pindah ke Bandung. Dia cerita banyak lah sama gue di situ. Terus dia bilang sampai cewek yang merusak hubungan gue sama dia cabut karena dia tidak ada penghasilan. Kan penghasilan dari usaha bokapnya kan. Gitu. Waduh, berat juga. Ya, that's why dia akhirnya dia maksudnya sangat menghargai seorang gue, kayak dia nanya, lo tuh udah gue jahatin lo tuh udah gue cheatingin gitu, kayak udah cheating, udah sampai maksudnya lo tuh tetap
welcome buat nerima kesusahan gue. Lo tuh gak sih cewek-cewek tuh nggak ada yang mau nerima gue dengan posisi yang sekarang. Maksudnya gue jadi tahu siapa yang benar-benar sayang sama gue, siapa yang benar-benar tulus sama gue, dia ngomong kayak gitu. Wow. Gila ya. Berarti sebenarnya intinya tuh di relationshipnya Kenny adalah semua itu sebenarnya boleh di cowoknya kan. Seorang Kenny tuh tinggal oke, lu treat gimana ya, gue treat gimana Iya, gitu. betul. Gitu kan. Betul. Oke. Terus lagi ada yang deket? Ada. Banyak. Nggak boleh gitu, nggak boleh. Ya enggak nanya doang. Ya, ada. Banyak juga relatif. Berapa? Ada. Tuh 2, 3, 4, berapa? 1 deh. 1. Jadi gimana ya menyimpulkannya, mungkin Ken ini tipe orang yang terlalu friendly, jadi kayak sama siapa aja terbuka, ayo masuk gitu. bukan ayo masuk ya, dalam artian ya udah lo ngobrol asik sama gue, lo sama gue bisa ngobrol terus gitu. Maksudnya tanpa ada gue bakal balas teks lo sebatas apa itu nggak ada. Maksudnya ya udah, emang pun gue tipe orang yang seneng ngobrol, seneng cerita, jadi kayak cerita itu malah seneng gitu. Ya mungkin orang menganggapnya berbeda, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi yang diakui deket 1. Akhirnya 1. Karena akhirnya gue mendapatkan apa yang gue butuh gitu. Kayak gue butuh sosok orang yang mengerti kesibukan gue butuh sosok orang yang lo tuh jagain diri lo tuh harus peduli sama diri lo. Ya, gitu. Gue butuh, banget seperti itu. Karena ngasih advice terus ngasih bener-bener support terus perhatian, semua tuh buat gue gitu. Bagus. Dalam artian bukan yang sekedarnya aja kayak kamu udah makan kayak gitu, kayak itu basi banget. Maksud gue di umur gue yang sekarang nih, gue suka lupa nih sama diri gue sendiri. Bahkan gue untuk menyenangkan orang lain, gue tuh masih sangat itu gitu. Karena kan gue pernah dikekang, gue bilang pernah gue dikekang segitunya sehingga gue nggak punya teman. Jadi pun gue sama temen segitunya sekarang. Nah dia nih yang bantu ingetin gue, sil ingat sama diri lo sendiri, kayak gitu. Sorry, Ken ingat sama diri lo sendiri. Lo tuh misalkan istirahatnya yang cukup, atau misalkan aja makannya jangan lupa. Terus kalau misalnya gue udah keseringan main nih ngikutin teman-teman gue, dia yang bantu ingetin kayak lo tuh buat apa sih nurutin mau lo terus, lo tuh capek, mending lo istirahat, kayak gitu, yang kayak gitu. Wah, oke. That's why gue ngerasa gue dapet nih gitu orang yang seperti apa, yang maksudnya yang bisa mengisi kekurangan gue untuk memperhatikan diri gue sendiri gitu. Terus juga mampu memotong ngekat kayak gue tuh orang yang tipe yang ya udahlah, misalkan teman gue nih ngomongin gue dari belakang, ya udahlah, maksudnya ya udahlah, nanti juga ya namanya teman udah jadi resiko teman. Dia tuh kayak bantu ngekat opini itu loh, kayak enggak, itu bukan teman anjir, kayak gitu-gitu. Yang kadang gue nya tipe orang yang nggak mau kehilangan teman kali ya, atau gimana ya, dia ngarahin kayak itu bukan teman, itu bukan teman tuh seperti ini. Kalau misalnya dia tidak menghargai kesehatan lo atau apa yang jadi prioritas lo, ya itu bukan teman kalau digituin. Karena teman tuh nggak semenuntut itu, katanya gitu. Teman lebih ke teman pengen asiknya aja, maksudnya pengen asik terus gitu loh, nggak mau mengerti kayak gitu. Tapi sama cowok yang lagi deket ini, maksudnya memang dia baik tulus gitu kan. Takutnya ada yang memang dia baik tulus tapi ujung-ujungnya ya udah ke situ-situ juga, kayak bakal ngajak ya udah ujung-ujungnya ke situ. Tapi dia nggak ada omongan ke situ. Belum lihat. Kalau misalnya mungkin berjalannya waktu, tapi gue ini sampai titik ini belum ada obrolan ke sana. Enggak. Oke, bagus. Tapi emang baik banget sih. Gue bersyukur gitu, kayak semua yang deket sama gue ya, maksudnya tidak ada ya, walaupun di awal ya gue dipertemukan sama cowok kayak gitu, sama masih sampai saat ini ya akhirnya mereka jadi banyak belajar juga satu sama lain, gak cuma dia, gak cuma gue gitu. Gue dapat buruk-buruknya dari dia, atau gue bisa ambil baik-baiknya dari dia gitu. Dikasih banyak pengalamannya yang lebih positif dan baik. Oke. Menurut gue. Wow, lumayan ini ya, maksudnya ceritanya tuh kayak nyentuh gitu, karena kan Emang iya? Iyalah, soalnya
dari awal tuh rentetannya klimaks buah sampai akhirnya ternyata cowoknya dapetnya kayak gini. Ini kan maksudnya kayak makin ke belakang makin ke sini kan berarti bener bahwa proses itu bisa ngebantu semuanya kan. Proses itu bener-bener ngelatih kita, ngasih edukasi buat kita, jadi kita lebih paham, kita tahu kalau mau ngapain. Cowoknya kayak gini kita bisa lebih ngefilter ya kan. Iya betul banget. Dibanding dulu yang parah banget itu ngasal-ngasal. Tapi bener, pengalaman itu emang guru paling baik sih. Tuh ya. Menjadikan kita berproses lebih baik. Mudah-mudahan semua aman terkendali. Tadi keluarganya aman, relationship-nya aman, kerjanya aman. Iya, alhamdulillah kayak semua tuh udah mulai ke arah baik. Oke. Itu sih. Maksudnya kita baik akan menuai kebaikan juga. Betul, itu rumus dasar ya. Itu rumus dasar. That's why ya udah terus jadi baik. Bagus. Aduh, ending yang bagus sekali. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil. Terima kasih buat Kenny. Semoga ya kayak tadi ya doanya udah kita singgung. Semuanya lancar lah, apapun itulah. Ya amin. Kerjanya lancar. Nikah tadi. Semoga tantenya ya, tante. Tolonglah, ini anaknya udah dewasa loh, nggak usah diatur-atur lah. Bangke lah. Nggak apa-apa kalau tante kan kadang kita nggak perlu dengerin banget, nyokap kan yang perlu kita dengerin. Tapi ada orang yang jadiin itu beban tahu. Tapi benar sih. Pun dia nggak kebantu juga kan. Tapi benar kan. Tapi yang bikin gue jadi support buat oh iya ada benarnya nih orang nyokap ya tante gue karena tante gue pengen lihat ya ponakannya seneng. Yeah. Ponakannya dari sudut pandang kacamatanya dia ya kan. Dalam artian ya udah cari aja yang ada biar lo cukup gitu. Dan buat siapa buat nyokap lo juga ujung-ujung gitu sih. Nah tapi kan ya balik lagi kan yang menjalani kan betul. That's the point. Oke, terima kasih buat yang udah dengerin juga sampai terakhir. Semoga ada yang bisa diambil, harusnya ada ya. Terus amin. Thank you buat Kenny. Sampai ketemu lagi di lain waktu ya Kenny. Jangan kapok ya. Oke, pasti. Buat yang udah dengerin juga terima kasih. Jangan lupa follow podcast Hydron di semua sosmed. Kalau mau tahu siapakah Kenny, silakan cari tahu sendiri karena gue gak akan kasih tahu. Baik banget. Sampai gitu di episode lain ya. Bye guys. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.